Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Gaza dengan unit 0845. Di sini saya akan melakukan pengolahan data dari praktikum sebelumnya, yaitu praktikum SIG dengan yang mengolah data tentang interpolasi dan overlay. Yang pertama-tama langsung saja kita ke muka aplikasi yang pertama, yaitu ArcGIS. Langsung saja buka ArcMap. Setelah buka ArcMap, lalu kita masukkan ID Kabum atau SAP Indo. Lalu setelah masuk data ini, kita ke file, ke data, habis itu ke data XY. Terus ini pilih data praktikum, data yang sudah di-download pada saat praktikum kemarin. Lalu setelah itu pilih arus untuk ini, another table ya. Untuk X-nya biarkan, lalu Z-nya itu pilih kecepatan, dan ini gunakan WGS 1984. Lalu oke. Setelah itu, lalu selanjutnya untuk mengetahui lebih cepat untuk menzoomnya, kita zoom ke layer saja. Nah, ini untuk arus. Lalu kita memasukkan data selanjutnya. Kita ke Excel lagi, data, langsung cari filenya, langsung kita cari yang pilih yang kecepatan arus TXT nih. Lalu yang ini kecepatan lagi, Z-nya kecepatan lagi, dan WGS-nya masih yang 1984. Lalu oke. Setelah itu, selanjutnya kita akan melakukan yang sedimentasi. Lakukan hal yang sama. Lanjut sedimentasi. Di sini untuk Z-nya itu kita menggunakan X karena tidak ada kecepatan arus. Menggunakan WGS biasa, dan ini adalah titik yang untuk sedimen. Selanjutnya, setelah dimasukkan, langsung kita ke search dan kita search IDW. Pilih yang IDW 3D Analyze, klik saja. Di sini ada input. Di sini ada input point. Ini kita masukkan yang kecepatan arus TXT event. Tunggu saja. Lalu yang untuk Z value-nya kita masukkan kecepatan. Nah, setelah itu kita akan menyimpannya di banyak ya. Contohnya kita menggunakan buat namanya setelah kita tulis aja IDW 1 untuk mudah diingat, soalnya itu. Lalu oke kan saja, tunggu. Oke, setelah masuk ininya, setelah IDW 1 nya sudah keran, lalu kita ke search lagi, kita cari yaitu kriging yang pilih 3D Analyze.
Lalu untuk inputnya masih kecepatan arus, untuk X-nya Z-nya itu masih kecepatan. Lalu kita save seperti biasa, namanya kriging 1. Lalu oke kan, tunggu datanya masuk. Oke, ini adalah kriging. Selanjutnya kita melakukan, setelah ke running yang kriging, kita ke set lagi, lalu pilih yang set natural neighbor, pilih yang 3D analyze. Lalu untuk input point feature-nya kita pilih laju ke sedimen. Ininya X, masih X. Terus untuk output rasternya kita simpan tempat yang sama. Ini tulis saja natural NEG ini buat satu biar mudah diingat. Oh, kepanjangan. Natural N1. Natural N1 kita oke. Kita running. Tunggu. Dan ini untuk natural neighbor. Lalu selanjutnya kita akan setelah ke running yang natural neighbor ya, lalu kita ke set lagi, kita ke pilih yang spline yang 3D analyze. Lalu untuk inputnya kita pilih arus, dan Z-nya itu kita pilih untuk Z-nya itu kecepatan. Lalu kita simpan filenya di tempat yang sama untuk mempermudah atau mudah diingat. Namanya itu spline 1. Lalu oke. Baik, selanjutnya sudah spine-nya sudah keren, lalu kita ke set lagi, lalu pilih cari train, pilih yang 3D analyze. Di sini masukkan arus, dan untuk Z-nya itu masih biasa yaitu kecepatan. Dan untuk output rasternya kita save di tempat yang sama biar mudah untuk dicari. Namanya itu trend 1 untuk biar mudah diingat. Lalu oke. Ini untuk train. Lalu setelah memasukkan smart untuk semua 5 ini interpolasi, selanjutnya kita akan melakukan overlay. Overlay kita ke katalog, lalu cari tempat file yang ingin kita sebagai tempat penyimpanan. Di sini saya akan menggunakan data Nah, di sini saya akan klik kanan yang 3, lalu saya akan new, bentar.
klik kanan, news, lalu pilih save file. Nah, di sini kalian beri nama yaitu overlay, overlay 1. Untuk fiturnya itu pilih polygon untuk mengkaji luasan suatu daerah. Untuk WGS-nya biasa 1984, oke kan saja. Setelah terjadi overlay-nya sudah jadi, lalu setelah itu kita ke start editing, pilih yang overlay, tunggu. Lalu setelah itu kita ke create feature, di mana? Ya. Create feature, pilih yang overlay, kita pilih yang circle. Lalu ini terlalu kecil. Nah, di sini di sini kita pilih overlay lalu pilih circle. Nah, kita melakukannya itu sehingga terkena titik-titik ini, titik-titik dari ini. Dan setelah itu setelah masuk, tinggal kita klik 2 kali dan kita save dan kita stop editing. Lalu ini sudah selesai untuk overlay. Selanjutnya kita ke search lagi dan kita cari yaitu iris. Pilih yang overlay. Untuk irisnya pilih yang iris analysis. Untuk input fiturnya ini pilih yang overlay 1, lalu untuk irisnya pilih ID Kabu dan save nya tempat yang sama, iris lalu oke. Ini untuk iris, dan setelah itu ini untuk iris. Hanya setelah iris sudah running, kita ke set lagi dan pilih identity, set identity, lalu pilih yang analyze. Di sini untuk input feature-nya pilih yang overlay, dan untuk identity fiturnya itu ID Kabu, dan kita save itu identity 1, lalu save, lalu kita running. Oke, ini untuk identity. Lalu setelah masuk identitinya, kita melakukan kita ke set lagi. Pilih yang
cari intersect, pilih yang analysis. Di sini input feature-nya ini kita pilih overlay, lalu setelah itu ID kabum, dan untuk outputnya kita beri nama intersect 1, lalu oke, dan okekan lagi. Dan ini untuk intersect. Lalu untuk selanjutnya setelah masuk intersect sudah running, kita ke spatial search lagi, kita search yaitu spatial join. Pilih yang analyze, spatial join analyze. Di sini kita pilih target feature. Target feature itu seperti biasa yaitu overlay, dan untuk joinnya itu ID kabum. Lalu untuk outputnya kita save tempat biasa, kita singkat saja yaitu join 1. Oke. Setelah itu kita running. Oke kan? Tunggu. Dan ini untuk spatial join. Selanjutnya kita setelah join, lalu kita search onion, pilih yang analyze. Kita inputnya itu overlay dan ID kabum. Lalu untuk outputnya kita save onion. Lalu oke kan? Tunggu. Oke, setelah running onionnya, setelah itu kita akan melakukan search lagi untuk yang terakhir yaitu update. Di sini kita klik pilih yang analyze. Di sini seperti biasa kita overlay lalu ID kabum. Dan untuk outputnya pilih beri nama update 1. Save. Oke. Mungkin akan saya skip. Lalu setelah update running semua, dan ini hasil dari update. Di sini itu ada overlay, ada 6. Di sini ada intersect, ada 5. Jadi totalnya 11. Nah, jadi total untuk 11-nya itu akan kita layout. Mungkin saya akan layout salah satunya saja. Contohnya itu update saja. Jadi akan saya layout seperti biasa. Akan saya skip. Jadi seperti inilah hasil dari layoutan. Kurang lebih ini seperti layoutnya. Dan kita lakukan untuk semua ini yang 11 ini. Oke, sekian yang dapat saya sampaikan. Saya akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.